mengabaikan dimensi filosofis dan sosialnya. Selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan daripada penerapan syariat Islam di Aceh yang pertama yaitu untuk mengurai perbedaan syariat, fikih dan siasat. Yang kedua, menjelaskan konsep rahmatan lil alamin secara utuh. Nah, yang terakhir yaitu yang ketiga, mempromosikan visi integrasi agama, sains dan seni. Sekian, selanjutnya kita akan membahas materi-materi mengenai penerapan syariat Islam di Aceh. Nah, baik, selanjutnya kita akan membahas yaitu bagian pertama terkait dengan fondasi terminologi. Yang pertama yaitu memahami perbedaan mendasar dan keterkaitan antara hukum Tuhan atau syariat. Yang kedua, pemahaman manusia atau fikih. Yang ketiga, dan kebijakan negara atau siasat. Baik, yaitu trilogi hukum Islam. Nah, yang pertama yang seperti sudah kita sebutkan tadi yaitu syariat. Sumber mutlak yaitu jalan lurus yang bersumber langsung dan dari Al-Quran dan hadis yang bersifat tetap, abadi dan mengatur prinsip dasar kehidupan. Nah, yang kedua yaitu ada fikih. Interpretasi yaitu pemahaman mendalam para ulama atau ijtihad terhadap teks syariat yang bersifat dinamis, fleksibel dan berkembang sesuai konteks zaman. Baik, yang terakhir yaitu yang ketiga, siasat, kebijakan. Yaitu kebijakan seperti apa dia? Yaitu pengaturan urusan umat oleh negara untuk kemaslahatan di Aceh. Ini terwujud dalam bentuk kanun dan lembaga keistimewaan. Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan juga terkait dengan yaitu implementasi siasat. Penerapan siasat di Aceh bukan sekedar simbolis, melainkan terstruktur dalam sistem pemerintahan daerah. Yang pertama yaitu ada kanun atau perda, produk hukum legislatif yang melegalkan norma syariat menjadi hukum positif. Nah, yang kedua yaitu ada mahkamah syariah. Nah, mahkamah syariah ini adalah lembaga peradilan otonom untuk menyelesaikan perkara Islam. Nah, yang ketiga yaitu wilayah hizbah. Wilayah hizbah ini adalah institusi pengawasan untuk menjaga ketertiban umum dan etika sosial. Baik, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan bagian kedua. Baik, selanjutnya bagian kedua kita akan membahas terkait dengan mengenai filosofis rahmatan lil alamin, menjadikan syariat sebagai sumber kasih sayang, keadilan dan kedamaian bagi semesta alam. Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Quran surah Al-Anbiya ayat 107. Nah, kita juga sudah mendengarkan tadi terkait dengan ayat tersebut. Nah, rahmat bagi semua. Gimana nih rahmat bagi semua? Konsep ini diterjemahkan melalui muqasid syariah atau tujuan hukum untuk menjamin yang pertama yaitu ada perlindungan universal. Nah, perlindungan universal ini yaitu untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta setiap individu. Nah, yang kedua yaitu ada hak non-muslim. Nah, hak non-muslim ini yaitu menjamin kebebasan beribadah dan keadilan hukum bagi minoritas. Nah, yang terakhir yaitu yang ketiga, kelestarian alam. Nah, kelestarian alam ini yaitu menjaga lingkungan Aceh sebagai wujud syukur dan tanggung jawab khalifah di bumi ini. Baik, selanjutnya kita akan menyaksikan sebuah video harmoni syariat budaya. Baik, simak bagaimana nilai Islam menyatu indah dalam seni kehidupan masyarakat di Aceh. Pernahkah kamu melihat batu nisan yang bisa bercerita? Di Aceh, ada bukti nyata kejayaan Islam yang mengagumkan. Bayangkan, seni pahat yang begitu indah, menggabungkan keimanan dengan kreativitas. Ini bukan sekadar batu, tapi saksi bisu peradaban Islam yang gemilang. Leluhur Aceh bukan cuma tukang cerita, tapi pencipta sejarah. Mereka memadukan Islam dengan budaya lokal, menciptakan karya seni yang mendunia. Jangan biarkan warisan ini terlupakan. Mari kita belajar dari keagungan masa lalu untuk membangun masa depan yang lebih baik. Ingat, setiap ukiran di batu nisan ini menyimpan kisah perjuangan dan kejayaan. Jadi, kapan terakhir kali kamu mengapresiasi warisan budayamu?
Leluhur orang Aceh punya peran besar dalam peradaban Islam dunia. Mereka bukan cuma penganut agama, tapi juga pencipta seni dan ilmu pengetahuan. Lihat nih, batu nisan kuno ini. Bukan sekadar batu biasa, tapi karya seni tingkat tinggi. Ini bukti nyata kehebatan seniman Muslim Aceh zaman dulu. Bayangkan, berapa lama dan susahnya bikin karya seindah ini? Nggak cuma batu nisan, tapi seluruh aspek kehidupan mereka pasti sama hebatnya. Jadi, kenapa kita harus ganti sejarah keren ini dengan dongeng gak jelas? Yuk, belajar dari warisan leluhur dan jadikan inspirasi untuk berkarya di masa kini. Nah baik, alhamdulillah dari teman-teman sudah menonton cuplikan video singkat walaupun singkat tapi sangat menarik dan meyakinkan. Nah baik, saya akan menjelaskan yaitu bagian ketiga mengenai terkait dengan integrasi ilmu dan seni. Menghapus dikotomi antara ilmu umum dan agama menuju peradaban Aceh yang madani dan berkemajuan. Baik, selanjutnya kita akan saksikan. Nah baik, agama tanpa ilmu adalah buta, ilmu tanpa agama adalah lumpuh. Albert Einstein. Pendidikan di Aceh mendorong penyatuan antara kuliah atau wahyu dan ayat kauniyah atau alam semesta. Baik, yang pertama yaitu pengembangan UIN Aradiri sebagai pusat integrasi sains Islam. Yang kedua yaitu kurikulum Dayak modern yang mengajarkan teknologi. Selanjutnya juga ada seni bernilai ibadah. Di Aceh, seni bukan dipisahkan dari agama, melainkan menjadi media dakwah yang estetik. Contohnya nih, tari saman. Seperti tari saman telah banyak dikenal oleh seluruh dunia. Tarian yang diakui oleh UNESCO, UNESCO ini menampilkan kekompakan atau ukhuwah diiringi syair, zikir, dan sholawat. Ini membuktikan bahwa syariat menghidupkan seni yang bermartabat. Nah, sekian dari presentasi ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Baik, selanjutnya itu ada kesimpulannya. Baik, kesimpulan utama konsep dasar penerapan syariat Islam di Aceh, yaitu yang pertama ada adaptif. Adaptif ini syariat bersifat mutlak, namun fikih dan siasah memberikan ruang adaptasi yang dinamis. Nah baik, yang kedua yaitu ada rahmat. Rahmat ini filosofi utamanya adalah kasih sayang dan keadilan universal bagi seluruh penduduk. Nah yang ketiga, yang terakhir yaitu ada progresif. Nah progresif ini visi Aceh adalah peradaban yang memadukan ilmu pengetahuan dan estetika seni. Nah, jadi sekian dari presentasi ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih kepada teman-teman semuanya sudah menonton dan mendengarkan. Mari menjadikan syariat Islam di Aceh sebagai mensusuar peradaban yang membawa rahmat bagi semesta. Sekian, terima kasih. Bila ada kata-kata yang kurang, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalam.